Oke, selamat pagi, selamat siang buat teman-teman sekalian, follower semua. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Topik kita kali ini adalah mengenai defisiensi vitamin D dan penyakit ginjal. Nah, kenapa ya saya bicara ini? Karena sudah banyak pertanyaan dari follower saya yang mengatakan, Dok, kalau minum vitamin D dalam jangka panjang, apa tidak bahaya buat ginjal? Gitu ya. Jadi jawaban saya adalah pertama-tama mesti diingat ini bukan obat farmasi vitamin D ini. Ya, vitamin D ini adalah suplemen, jadi tidak akan memperburuk kondisi ginjal Anda. Mari kita mulai ya. Sebenarnya vitamin D itu mempunyai hubungan dengan chronic kidney disease, jadi penyakit ginjal kronis ya. Tapi hubungannya adalah sebagai berikut. Pertama, chronic kidney disease itu menyebabkan terjadinya defisiensi vitamin D. Jadi kalau Anda punya gangguan ginjal, itu justru vitamin D Anda akan turun. Ya. Yang kedua, defisiensi vitamin D ini, jadi ingat ya, saya ulangi, defisiensi vitamin D ini akan memperburuk chronic kidney disease Anda. Jadi justru vitamin D yang rendah itu memperburuk kondisi penyakit ginjal kronis yang dikatakan adalah menyebabkan kemungkinan Anda berakhir di cuci darah atau hemodialisa meningkat. Ya. Jadi vitamin D yang kurang itu memperburuk chronic kidney disease dan meningkatkan kemungkinan terjadinya Anda berakhir di mesin cuci darah atau hemodialisa. Oke, baik, kita bahas ya. Chronic kidney disease itu menyebabkan defisiensi vitamin D. Jadi hal ini bisa kita lihat yaitu pada pasien-pasien dengan chronic kidney disease itu pada umumnya terdapat defisiensi vitamin D. Suatu problem yang umum terjadi ya. Nah, vitamin D ini disintesa di kulit ya. Oleh karena sinar matahari, kemudian setelah diproduksi, vitamin D ini dibawa oleh aliran darah dan menuju ke liver, di mana terjadi perubahan di mana disebut sebagai perubahan aktivasi ya, di mana terjadi proses yang kita sebut sebagai hidroksilasi. Jadi vitamin D yang dari kulit itu kemudian dirubah di liver menjadi 25 OH vitamin D. Ya. 25 hidroksi vitamin D. Ini yang bentuk yang separuh aktif ya. Ini juga disebut nama lainnya adalah calcifediol. Kemudian dari liver masuk lagi ke dalam pembuluh darah dan kemudian mencapai ginjal, di mana terjadi lagi reaksi kimia berupa hidroksilasi. Jadi di sini dari 25 OH vitamin D dirubah menjadi 1,25 2 hidroksi vitamin D. Jadi 125 dihydroxy vitamin D. Nama lainnya adalah calcitriol. Dan ini akan kembali masuk ke dalam aliran darah dan baru memberikan efek biokimianya. Calcitriol ini adalah yang dianggap bentuk aktif dari vitamin D. Jadi dalam pada kelainan atau penyakit ginjal, perubahan dari 25 OH vitamin D menjadi 1,25 OH 2 kali vitamin D tidak terjadi dengan baik ya, tidak terjadi dengan baik karena ginjalnya tidak berfungsi baik. Jadi akibatnya hasil akhirnya adalah pasien menjadi rendah kadar kalsitriolnya. Jadi chronic kidney disease itu menyebabkan penurunan fungsi ginjal secara bertahap, pelan-pelan, tapi bersifat progresif. Jadi makin buruk, makin buruk. Dengan berlalunya waktu, maka pembentukan kalsitriol makin turun,
Akibatnya adalah penyerapan kalsium dari usus kita menurun. Ini adalah fungsi daripada vitamin D ya. Jadi kalau vitamin D-nya turun, kalsium penyerapannya dari usus juga menurun ya. Akibat ini, karena kalsiumnya turun, maka terjadilah suatu mekanisme kompensasi, compensatory mechanism. Ini ya, di mana kelenjar paratiroid, ya, kelenjar paratiroid ini mulai memproduksi sejumlah besar PTH. PTH adalah parat hormon ya, dan ini akan berpengaruh pada ginjal dan meningkatkan konversi atau perubahan kalsividiol menjadi kalsitriol. Tapi tentunya ini harus dibayar dengan suatu harga, yaitu adalah kadar PTH yang tinggi ini melarutkan kalsium dari tulang, Akibatnya adalah tulangnya menjadi lemah. Dan juga sebagai tambahan dalam mekanisme kompensasi ini, bila produksi parat hormon PTH tidak ada yang membatasi, maka pasien akan berakhir atau mendapat dijangkiti tumor kelenjar paratiroid, dan hasil akhir adalah level kalsium yang dalam darah yang tinggi. Itu sebabnya pasien-pasien penyakit ginjal stadium akhir biasanya diberikan suplementasi kalsitriol atau bentuk sintetiknya. Hal ini adalah untuk menghindari terjadinya mekanisme kompensasi yang meningkatkan produksi parat hormon, dan juga akhirnya akan mencegah terjadinya pelemahan dari tulang dan pembentukan tumor di kelenjar paratiroid sendiri. Jadi defisiensi vitamin D memperburuk chronic kidney disease dan meningkatkan kemungkinan Anda untuk berakhir di mesin cuci darah atau hemodialisa ya. Jadi di dalam badan kita ini ada suatu sistem yang spesial yang kita sebut RAAS, renin angiotensin aldosterone system ya. Renin ini adalah suatu hormon dalam badan kita yang menyebabkan produksi hormon lain, yaitu angiotensin. Yang akhirnya angiotensin ini berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah. Angiotensin ini juga meningkatkan hormon lain yang disebut aldosteron, yang meningkatkan tekanan darah lebih lagi. Dan aldosteron ini juga mengurangi kadar potasium, kalium dalam darah. Fungsi normal dari RAAS ini sangat penting dalam mempertahankan tekanan darah dan menjaga kadar kalium di dalam darah kita dalam range normal. Kalau RAAS ini menjadi overaktif, tekanan darah tinggi terjadi, ya. Dan overreaktif daripada RAAS ini dan tekanan darah tinggi menyebabkan kerusakan pada ginjal, dan adalah dua pelaku utama dari terjadinya penyakit ginjal yang makin berat ya. Jadi RAAS yang overreaktif ini sering kita temui pada pasien-pasien diabetes. Itu sebabnya pada pasien-pasien diabetes mereka sering mempunyai gejala hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan di samping penyakit ginjal sendiri. Dan saat ini ada dua obat yang sedang digunakan untuk melawan RAAS yang terlalu overreaktif,
yaitu ACE inhibitors. ACE itu adalah singkatan angiotensin converting enzyme inhibitors, dan ARB drugs. ARB adalah angiotensin receptor blocking. Jadi vitamin D ini menghambat sistem RAAS ini dengan cara menghambat renin. Akibatnya melawan reaksi berlebihan dari RAAS pada pasien-pasien dengan diabetes, hipertensi, dan chronic kidney disease. Jadi adalah sangat masuk akal untuk mempertahankan bahwa pasien-pasien demikian ini harus mempunyai level yang bagus dari vitamin D. Sayangnya hal ini adalah kebanyakan tenaga kesehatan tidak atau belum sadar mengenai efek yang menguntungkan dari vitamin D ini. Akibatnya kadar vitamin D seringkali tetap rendah pada pasien-pasien dengan hipertensi dan diabetes. Jadi bahkan banyak pasien tidak diberikan ACE inhibitor atau ARB drugs. Jadi sayangnya akhirnya banyak dari pasien-pasien ini berakhir dengan kondisi penyakit ginjal kronis, chronic kidney disease. Dan hasil akhir daripada chronic kidney disease ini adalah fungsi ginjalnya terus turun sampai akhirnya mereka berakhir di cuci darah atau hemodialisa. Jadi saya harap penjelasan saya kali ini bisa jelas, bisa memberikan penjelasan yang terang benderang kenapa suplementasi vitamin D pada setiap pasien diabetes dan hipertensi adalah sangat amat penting. Karena strategi yang kelihatannya sederhana ini bisa mencegah terjadinya gagal ginjal, dan juga bukan hanya gagal ginjal, tetapi penderitaan secara emosional, secara fisik, secara ekonomi yang luar biasa besar. Demikian penjelasan saya kali ini. Semoga tidak terlalu ilmiah, tapi intinya berhati-hatilah dengan kadar vitamin D Anda. Jadi kalau ada yang berkata, apakah tidak merusak ginjal kita dengan penggunaan vitamin D? Malah ini membantu fungsi ginjal Anda. Itu terjadi pada diri saya sendiri. Saya tidak ada gangguan ginjal. Tetapi setelah vitamin D saya perbaiki mencapai kadar optimal, tadinya kreatinin saya sudah 1,2, batas-batas normal sih, batas atas. Kemudian sekarang lately cuma 0,8. Jadi kembali ke kadar yang lebih aman justru. Demikian, semoga pembicaraan kita kali ini ada manfaatnya. Terima kasih.